Jadi untuk kali ini kita bakal berbicara ngobrolin seputar kebijakan pembangunan peternakan yang sudah hadir pagi hari ini juga bersama Putri ya. Langsung saja kita kenalan dulu kayaknya ya. Tak kenal maka tak sayang nih. Jadi kita kenalan dulu nih Sobat Bahasa FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk pagi hari ini sudah bersama Putri ada DRH MH Riwansyah ya selaku Kadis Peternakan Kabupaten Situbondo, dan juga ada Ibu DRH Etik Nur Hayati. Selamat pagi Ibu, Bapak. Selamat pagi juga Mbak Putri. Iya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Ya, meskipun agak sedikit drop ya, tapi semangat ini membuat kita jadi bugar. Siap, semangat. Jadi kita juga dalam suasana yang memang pandemi sekarang ini ya, kita memang perlu semangat dan juga perlu nggak stres-stres ya, biar kita imunnya juga bagus. Betul. Iya. Sepakat. Oke, nah seperti yang kita informasikan nih Bapak Udin dan juga Ibu Eti ya. Nah ini kita bakal ngobrolin seputar kebijakan pembangunan peternakan. Nah kita masih penasaran nih, sebenarnya kebijakan pembangunan peternakan itu apa sih? Boleh saya? Iya. Jadi DPKH ini atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini kan merupakan salah satu perangkat daerah yang merupakan pelayanan publik dan ikut bertanggung jawab terhadap bidang ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Dan yang terpenting adalah bagaimana juga memberi jaminan rasa aman bagi konsumen untuk atas produk-produk pangan yang asal hewani. Iya. Jadi itu meliputi apa saja untuk kebijakan pembangunan peternakan? Terutama kalau yang menjamin rasa aman ini kan harus melindungi konsumen atau masyarakat veteriner ya dalam secara luas untuk dikonsumsi. Yang untuk mengkonsumsi produk asal hewan ini bebas dari zoonosa atau penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan. Nah, itu menjadi fokus yang tidak boleh lepas itu sepanjang tahun, sepanjang sejarah, sepanjang dinas ini ada. Nah, kemudian fasilitas infrastruktur yang mendasar ini juga harus ada di setiap masyarakat kita, minimal kehadiran dinas peternakan dalam hal ini kehadiran pemerintah di masyarakat ini selalu harus mendampingi dan membina mereka bagaimana berusaha beternak agar menjadi peningkatan kesejahteraan sekaligus lapangan kerja bisa terpenuhi. Oke, jadi ini ya banyak juga yang sudah meliputi dari kebijakan pembangunan peternakan itu sendiri. Dan juga Sobat Bahasa FM, silakan untuk Anda yang mau bertanya ya, boleh silakan aja untuk bisa bergabung di SMS ataupun untuk WhatsApp-nya ya. Dan juga untuk yang mau bertanya via teleponnya silakan juga nih Sobat Bahasa, boleh langsung aja untuk SMS dan telepon di 0811301991 dan juga untuk WhatsApp di 0811359931. Nah, untuk Anda nih Sobat Bahasa FM ya, untuk bisa menonton juga siaran kita live YouTube di Bahasa FM. Oke. Nah, lanjut lagi nih Sobat Bahasa FM, berbicara tentang peternakan yang ada di Situbondo. Ini gimana nih peternakan yang ada di Situbondo sekarang, Ibu? Jadi secara umum memang kita masyarakat Situbondo adalah masyarakat banyak ke peternakan, selain pertanian adalah peternakan, terutama di Jawa Timur ini
jumlah ternak terutama sapi potong itu luar biasa. Sebagai kantong ternak kurang lebih ada 180 ribuan ekor yang ada di Situbondo. Dan Situbondo sebagai gudang peternakan ada 3 pasar hewan, yang mana pasar hewan ini sebagai lalu lintas ternak yang sering mengeluarkan ternak keluar kabupaten. Jadi dan di situ setiap hari Sabtu, hari Senin dan hari Kamis itu ada di 3 pasar hewan, di salah satunya adalah di Situbondo, kemudian di Besuki, kemudian juga ada di Asam Bagus. Dan untuk mengantisipasi terutama peternakan ini di bidang kesehatan itu pun untuk pengeluaran ternak itu juga dipantau. Di sana ada petugasnya, ada dokter hewannya, terus dikeluarkannya kemana, terus terkait dengan pengeluaran yang ke luar provinsi itu ada syarat-syarat tertentu. Nanti para pedagang ternak bisa langsung ke dinas peternakan untuk menanyakan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan ternak ke Kabupaten Situbondo, karena memang banyak terutama wilayah barat di Jakarta itu banyak sekali pasokannya dari Situbondo. Iya, salah satunya dari Situbondo, seperti itu. Jadi kalau misalnya peternakan yang ada di Situbondo, kalau misalnya mau mengeluarkan hasil ternaknya keluar, itu juga ada persyaratannya, Ibu? Ada persyaratan. Di antaranya ada apa saja tuh, Bu? Jadi minimal adalah mereka tidak zoonosis, artinya tidak membawa penyakit yang nanti akan menularkan kepada manusia. Jadi ada cek kesehatannya seperti itu. Jadi secara biofir dia kelihatan sehat, atau nanti secara laboratorius dia harus sehat juga, kita lihat seperti itu. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang terjadi dengan ternak itu, ada beberapa penyakit yang memang ditularkan dari ternak untuk ke manusia, sehingga semuanya perlu untuk diketahui oleh masyarakat, seperti itu, Mbak. Oke. Terus juga sejauh ini ya, langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas Peternakan untuk bisa meningkatkan peternakan yang ada di Situbondo? Boleh bergantian ini kayaknya. Iya, Pak. Satunya bernafas. Iya. Yang penting ini bukan ujian kok, Pak. Ujian online sekarang. Ujian online. Iya, silakan, gimana nih Pak Udin? Baik, kami mengantisipasi karena lumbung ternak kita ini memang menjadi andalan kita di mata baik pemerintah pusat maupun provinsi. Kita menjadi gudang perbibitan ternak ya. Sehingga kami sudah antisipasi. Hari ini kita sudah punya beberapa instalasi yang paling menurut kami harus menjaga keseimbangan dan kelangsungan ekosistem rantai makanan yang berasal dari dunia ternak dan hewan. Ini kami punya 6 titik puskeswan, pusat kesehatan hewan, dan insya Allah tahun ini kita nambah 1 karena kepadatan di wilayah Asam Bagus sepertinya memang sudah tidak bisa ditunda, dan tahun ini ada pos digitnya untuk kita membangun 1 unit lagi. Itu ada, sehingga tahun ini insya Allah sudah ada 7 unit pusat kesehatan hewan. Kalau di dunia kesehatan manusia ini kan puskesmas ya. Puskesmas tiap kecamatan punya, itu sudah wajar itu. Iya. Nah, kami termasuk 7 ini, kalau dibanding dengan beberapa kabupaten se-Indonesia termasuk istimewa, kita termasuk sudah punya 7 unit ini. Nah, kemudian di paramedik kesehatan hewan maupun paramedik reproduksi ternak, kita punya armada sejumlah tidak kurang nanti dengan tenaga mediknya ini tidak kurang dari 90 orang yang tersebar dari Banyuglugur sampai dengan Banyuputih. Itu antisipasi kami untuk bagaimana tetap bisa mendampingi bagaimana masyarakat membangun dan butuh pelayanan untuk produktivitas dan kesejahteraan mereka di dunia ternak dan hewan ini.
Oke, jadi memang kalau misalnya di untuk peternakan adanya puskewan gitu ya. Puskeswan. Oh, puskeswan. Iya. Puskeswan. Ya, pusat kesehatan hewan. Oke, itu jadi ada 7 yang ada di Situbondo. Saat ini ada 6, satu yang akan muncul. Satu yang akan muncul lagi. Oke, siap. Terus juga ini ya, apa saja sih upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat ya, khususnya untuk peternak ya, bisa memperoleh penyediaan daging yang aman ya, seperti itu. Oke, jadi seperti kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, agar masyarakat itu tidak pemenuhan terkait dengan pakan hewan, pakan ternak ya Mbak ya, pakan untuk memperoleh penyediaan daging ayam. Oke, daging yang apapun, aman. iya. Jadi prinsip kita sesuai dengan prinsip di pusat adalah daging yang didapat masyarakat adalah daging yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Jadi dari bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner itu memang rutin ada kegiatan untuk monitoring ke beberapa pasar hewan, ke pasar ya, pasar ini pasar seperti di Nimbaan atau di Pasar Panji dan pasar-pasar di seluruh Kabupaten Situbondo. Ada beberapa hal yang kita monitoring untuk melihat bagaimana kan produk pangan asal hewan itu, terutama daging ayam maupun daging sapi. Jadi ada prinsip asuh, aman. Apa sih aman itu? Aman itu artinya bahan pangan itu tidak bahaya, tidak mengandung unsur kimiawi yang nanti akan, atau unsur-unsur fisik yang nanti akan mengganggu kepada gangguan kepada manusia. Jadi aman untuk dikonsumsi. Jadi dia tidak tercampur oleh bahan-bahan yang tidak semestinya, seperti itu. Kemudian sehat. Sehat itu apa sih? Jadi bahan pangan itu harus mengandung unsur nutrisi, proteinnya bagaimana, kandungan yang lainnya bagaimana terkait dengan daging, telur maupun susu. Dan dari penanganannya, dari muncul daging itu sampai disembelih, penanganannya itu bagaimana, penanganannya itu yang tepat sehingga aman untuk dikonsumsi oleh manusia, tidak tercampur dengan mikroba. Kalau tidak tertangani dengan baik, daging itu akan tercampur dengan mikroba sehingga untuk keamanan kesehatannya masyarakat nanti sakit, seperti itu Mbak. Kemudian utuh. Apa sih utuh itu? Jadi daging ini atau bahan pangan ini tidak bercampur dengan bagian lain sesuai dengan deskripsi produk. Jadi sesuai dengan quality controlnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kan ada biasanya tulisan di, misalnya kalau yang daging-daging yang kemasan gitu ya, dengan label produknya mengandung ini dan sebagainya, harus sesuai dengan itu, sesuai dengan quality controlnya itu nanti kedepannya seperti itu. Kemudian sehat, utuh, sudah ya halal. Jadi karena mayoritas kita adalah umat Islam di Indonesia, maka sedapat mungkin memang produk pangan hewan ini halal, sehingga kita nggak was-was, masyarakat itu mendapat jaminan bahwa apa yang kita peroleh adalah sesuatu yang halal untuk kita makan, seperti itu. Jadi Dinas Peternakan Situbondo sangat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat, sehingga program dari pusat sampai kepada pemerintah kabupaten itu terrealisasi ya. Tepat gitu ya. Jadi asuh, aman, sehat, utuh dan halal, seperti itu. Oke, jadi itu memang di bawah naungan dinas peternakan itu sendiri ya. Tapi kalau misalnya sebagai masyarakat awam untuk melihat, oh daging ini aman nih gitu, bagaimana caranya kalau misalnya masyarakat awam saja seperti itu Bu? Jadi untuk terutama daging ya, jadi kita punya 3 RPH rumah potong hewan itu. Masyarakat sekarang memang banyak sekali kita anjurkan dan memang wajib gitu ya untuk para jagal itu menyembelih sapi di rumah potong hewan. Di sana itu ada dokter hewan yang mengawasi mulai dari pemeriksaan kesehatannya, nanti ada kirmester bagian pemotongannya. Setelah penyembelihan mereka itu akan melihat kondisi daripada ternaknya, dan nanti sampai ke pasar itu ada mekanismenya. Jadi para jagal itu kita punya datanya, jagal ini siapa saja, kemudian motongnya di rumah potong hewan dalam pengawasan dokter hewan. Oh, jadi nggak sembarangan juga ya dengan peternakan dengan ternak-ternak yang ada itu dibawa ke RPH, kemudian di situ ada dokternya juga yang mengawasi, melihat sebelum dipotong gitu ya, kesehatannya seperti apa. Setelah itu dipotong, nama-nama untuk yang kayak RPH-nya itu juga sudah terdata ya.
Oke, jadi nggak sembarangan ternyata. Kita tinggal makan aja. Iya, kita makan aja gitu ya. Iya, apalagi Putri ya langsung aja ada di meja gitu. Kalau saya sukanya rendang, Mbak. Apalagi ada yang ngasih gitu. Iya, lagi ke nasi padang nih sama sampai jam 12 berarti nih ya. Iya. Makan siang. Iya, siap. Nah, ini kan kita juga pastilah kita akan tahu situasi pandemi yang sekarang ini memang belum berkesudahan gitu ya. Jadi apakah di peternakan itu juga kena imbasnya nih Pak? Baik, sebagaimana yang selalu kita aplikasikan kepada seluruh armada kami dari ujung kulon sampai ujung timur, Situbondo ini kami selalu mengingatkan kepada seluruh teman-teman di lapangan bahwa prokes COVID-19 ini harus tetap dilakukan, mengingat memang dunia masih mengkhawatirkan kapan berakhirnya pandemi ini. Iya. Dan itu memang harus diakui, seluruh sektor usaha memang mengalami depresiasi yang tajam atau yang kuat ya, sehingga menimbulkan tentu secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan terdepresiasi. Tapi alhamdulillah untuk peternakan Situbondo yang dominannya adalah sapi potong, kemudian domba, kemudian kambing, ini alhamdulillahnya tidak terpengaruh dengan depresiasi itu. Nah, satu-satunya yang terpengaruh adalah yang kaitannya dengan yang ketergantungannya dengan pabrik. Misal ayam ras, baik potong maupun petelur. Ini secara umum kehidupan pengusaha yang di sektor ini sangat tergantung dengan pabrik karena pakannya. Nah, itu yang sangat berpengaruh hanya di situ. Untuk yang lain-lain, dunia ternak dan hewan yang sekarang menjadi budaya masyarakat kita, ini relatif lempeng-lempeng saja pertumbuhannya. Alhamdulillah baik. Begitu. Gitu ya. Alhamdulillah ini baik untuk sektor peternakan ya, belum ada imbas yang berarti gitu ya Pak ya. Oke. Dan ini gimana nih Pak? Kan kita juga tahu kalau misalnya pasar-pasar hewan yang ada di Situbondo itu masih tetap berlangsung, beroperasi gitu ya. Nah, ini gimana Dinas Peternakan untuk katakan mengantisipasi lah untuk terjadinya kelonjakan lagi di masa pandemi ini? Gitu. Baik. Begini, sejak awal kami bersama dengan Forkopimda ya, selaku Satgas Covid, baik ketua maupun wakil, yang dalam hal ini ketuanya kan Bapak Bupati ya, kemudian wakil Kodim dan Polres, terus juga ada Pak Sekda juga. Kami sejak awal telah bersepakat bahwa boleh pandemi ini tetap harus kita jaga, kita semuanya sehat, aman, tetapi juga jangan sampai ekonomi ini jadi terpuruk, sehingga kita berupaya maksimal bahwa 3 instalasi pasar hewan kita ini harus tetap beroperasi, dan kita disupport penuh oleh Bapak Kapolres maupun Bapak Dandim pada saat itu, sehingga seluruh instalasi apa yang harus kita siapkan untuk mendukung, mengamankan bahwa prokes ini harus ada di pasar hewan, kita lakukan. Mulai dari biosecurity itu, semprot yang dari atas, itu baik kendaraan maupun ternaknya semuanya harus melewati situ ketika masuk. Nah, kemudian di dalam ya tentu bagi sebelum masuk yang sudah kelihatan tidak bermasker ya harus silahkanlah keluar, kan kita ingin aman nih. Tapi juga jangan sampai ekonomi kita terpuruk. Karena apa? Di 3 pasar hewan kita ini adalah sebenarnya investor yang mingguan selalu
besar dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam 1 tahun ini prediksi hitungan kita, dan sampai hari ini alhamdulillah tidak ada penurunan, sampai 1,4 T angkanya yang duit yang masuk dari luar, karena beli ternak itu ya, itu masuk ke Situbondo. Ini kan sesuatu banget bagi kesejahteraan masyarakat kita. Saya kira itu. Iya, jadi tetap bisa diantisipasi ya, dengan kesehatan masyarakatnya juga terjaga, terus juga protokol kesehatannya juga tetap diperhatikan gitu ya, dan yang pasti untuk kesejahteraan masyarakatnya juga ya Pak ya. Oke, nah untuk di Situbondo sendiri ini pernah nggak sih Pak sebenarnya swasembada peternakan itu sendiri? Sebenarnya kalau dihitung dari hasil kelahiran ya, kelahiran kita reproduksi ini kan rata-rata 1 tahun kita ini menghasilkan kurang lebih 80.000 ekor pedet. Ini sapi aja dulu ya. Sapi aja dulu, belum yang lainnya ya. Nah bayangin. Nah 80.000 ekor ini kalau dibanding dengan kebutuhan masyarakat Situbondo untuk daging, ini belum ayam juga ya. Aduh, itu lagi Pak, lebih banyak kayaknya ya. Ya insya Allah kalau dibilang swasembada ya swasembada kita. Karena kita justru malah setiap saat kita dibeli oleh orang luar untuk kebutuhan mencukupi terutama Jabodetabek. Oke. Selain Jabodetabek, di wilayah mana saja nih Pak biasanya hewan-hewan ternak dikirimkan yang dari Situbondo itu sendiri? Ada juga yang ngepostnya itu di mana, Sidoarjo ya. Sidoarjo, kemudian Solo. Plat AD itu apa, Solo ya. Berarti di Indonesia ya. Ada nggak sampai yang keluar negeri mungkin gitu Pak? Belum ya. Berarti masih di Indonesia gitu ya. Okay. Tapi bisa jadi ke luar negeri, tetapi kan kita bukan pintu keluar, sehingga bisa saja mereka yang mengambil dari kita, kemudian pintu keluarnya tidak dari kita, tapi entry pointnya dari kita, bisa saja seperti itu. Bisa saja, kenapa enggak ya, hewan-hewannya gendut-gendut. Iya, terus juga ini kan berarti sudah swasembada peternakan juga ya, dan untuk program-program yang ada di Dinas Peternakan gitu ya, yang dimiliki oleh Dinas Peternakan apa saja sih untuk bisa mensejahterakan para peternak itu sendiri? Gantian nih Bu, bapaknya capek ya. Kalau di antara yang dilakukan adalah pelayanan kesehatan hewan terpadu, Mbak. Jadi Dinas Peternakan ini sudah belasan tahun melakukan pelayanan kesehatan terpadu secara gratis di 17 kecamatan yang digawangi oleh teman-teman 6 puskesan tadi. Dan kita mentarget tiap tahun itu masih 6.500 ekor yang pelayanan secara gratis di masyarakat, mulai dari kegiatan inseminasinya, pemeriksaan kesehatannya, pemberian support vitamin dan sebagainya. Jadi masyarakat itu secara sadar mereka berbondong-bondong kalau kita ngadain posyandu di titik-titik tertentu itu mereka berbondong-bondong bawa ternaknya ke sana gitu. Jadi secara sadar gitu mereka butuh kesehatan hewan. Jadi dari situ mereka merasa saya itu diperhatikan oleh Dinas Peternakan. Saya kepingin ternak saya itu sehat. Bagaimana kalau sehat, reproduksinya bagus, beranak pinak, itu kan mereka juga senang. Dari sisi situ kita mensupport untuk masyarakat untuk tetap istilahnya mereka, karena memang masyarakat Situbondo adalah senang ternak, mereka sangat luar biasa untuk kedatangannya untuk ke posyandu ternaknya seperti itu. Dan itu hampir tiap tahun kita lakukan gitu. Jadi memang ada posyandu untuk ternak itu sendiri ya? Ada posyandu untuk ternak. Selain itu ada lagi Bu? Kalau itu dari
Dari sisi hewan besar ya, dari hewan kecil itu kita juga melakukan kegiatan posyandu untuk kucing dan vaksinasi rabies untuk anjing dan kucing di beberapa daerah, beberapa kecamatan yang kita lihat populasi untuk HPR atau hewan pembawa rabiesnya itu banyak. Kita biasa melakukan kegiatan vaksinasi rabies ke 250 ekor saat ini, terutama ke anjing dan kucing. Karena Situbondo ternyata pecinta hewan kucingnya itu luar biasa, banyak juga. Jadi banyak yang kucing. Banyak kucing juga, guguk juga. Banyak. Banyak sekali. Seperti itu. Jadi mereka antusias untuk sering Masih dari kawasan Anggrek 109 Situbondo nih Sobat Bas FM, kita kembali lagi ya. Kita bakal ngobrol masih seputar kebijakan pembangunan peternakan Dinas Kabupaten Situbondo nih Sobat Bahasa ya. Oke, sebelum kita ke segmen informasi yang ingin bertanya-tanya nih Sobat Bahasa FM, kita juga pengen tanya nih. Jadi kan kita ngelihat volume kegiatan pembangunan peternakan juga nih ya Pak ya, yang ada di Kabupaten Situbondo itu semakin meningkat juga. Jadi bakal makin dituntut juga dong untuk bisa memantapkan diri dan juga bisa tetap eksis. Nah, kira-kira upaya yang dilakukan dari Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo itu apa nih? Baik, untuk memantapkan diri selaku pelayan masyarakat, tentu instalasi-instalasi yang vital seperti yang sudah disebutkan tadi kita cukupi fasilitasnya, seperti di baik pasar hewan, rumah potong hewan maupun unit-unit pusat kesehatan hewan yang kita punyai. Ini tentu harus kita pikirkan untuk fasilitasi standar apa yang harus ada. Nah, itu kita penuhi. Kita tahu bahwa semua dunia usaha yang berkaitan dengan makhluk hidup, dalam hal ini ternak ya, biaya operasional bagi pengusaha itu atau bagi masyarakat itu yang paling banyak ada di pakan. Nah, oleh karena itu sejauh ini juga Dinas Peternakan dan masyarakat peternak ini kan hampir tidak memiliki lahan khusus untuk kecukupan pakan, hampir tidak ada ya. Nah, kita ingin mencoba untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk bagaimana lahan-lahan yang dalam tanda petik ditidurkan atau didolimi oleh kita ini kita manfaatkan. Bagaimana untuk ketersediaan HPT kita, hijauan pakan ternak kita, itu kita akan dampingi bagaimana kita mengelola dari hijauan itu menjadi daging. Kan makanannya sapi itu kan hijauan. Nanti hasilnya supaya jadi daging yang baik kan. Seperti itu. Nah, itu akan kita push di sana nanti. Di samping itu untuk menjaga ekosistem kita ini baik, setiap hari makan juga setiap hari dia akan mengeluarkan kotoran limbahnya ya. Nah, itu juga harus dibuat tata kelola yang sebaik-baiknya agar tidak menjadi beban bagi lingkungan. Justru akan dirubah sebaliknya, akan menjadi manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan. Karena mohon maaf, ini agak ke arah religius ya. Sejak Nabi Adam punya keturunan Habil dan Habil ya, satunya beternak, satunya bertani. Limbahnya ternak ke ladang pertaniannya, kemudian limbahnya pertanian dikembalikan lagi sebagai sumber pakan ternaknya. Sehingga itu sepertinya harus kembali ke sana kalau ekosistem ini akan menjadi baik kembali. Saya kira itu. Oke, baik, kali ini kita bergeser dulu nih untuk yang via WhatsApp-nya ya. Mau tanya tentang peternakan ya, terkait juga tanaman sorghum, gimana nih perkembangannya untuk di Situbondo untuk pakan ternak, dan juga gimana kedepannya terkait dengan tanaman sorghum itu sendiri. Mantap, silakan Bapak Udin, pendengar kita ini udah mulai aktif Bun. Alhamdulillah, memang inilah salah satu pilihan kita sebenarnya ketika kita berpuluh-puluh tahun ini masyarakat kita
tidak memiliki lahan seperti yang saya sebut tadi untuk kecukupan HPT, hijauan pakan ternak. Sehingga pilihan kita adalah bagaimana sebuah tanaman untuk HPT yang cocok, baik kualitas nutrisinya maupun jumlah tonasenya besar. Nah, itu akhirnya kan beberapa waktu yang lalu kita memilih tanamannya adalah sorghum. Dan insya Allah di beberapa SMK kita, baik SMK Ibrahimi maupun SMK yang ada di Panji itu, kita sudah punya luasan yang lumayan. Juga di masyarakat juga punya luasan yang lumayan. Alhamdulillahnya hari ini kita kewalahan untuk ketika kita mau panen untuk diolah menjadi pakan. Hari ini kita nggak pernah punya stok ini, Mbak Putri dan para pendengar yang kami hormati dan berbahagia pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang masih memiliki lahan yang masih didolimi, tidak termanfaatkan tadi, monggo kita kembangkan bareng-bareng dan nanti akan kita dampingi pembimbingannya sampai dengan menjadi rupiah untuk kesejahteraan keluarga kita semua. Iya, biar bisa bermanfaat juga. Betul. Ya. Terus juga ini nantinya juga akan ada vaksinasi untuk peternak atau orang yang memang bergelut di dunia peternakan itu sendiri, karena memang peternak kan juga rawan kena COVID ya, karena tadi kan mungkin dengan berkerumun yang tadi, tapi kan kita sudah mengantisipasi untuk itu semua. Tapi gimana nih, bisa dapat juga nggak nih Pak, Bu? Jadi kalau masyarakat untuk vaksinasi COVID nanti adalah wilayahnya dari Dinas Kesehatan. Jadi kalau Dinas Peternakan ada vaksin tapi untuk kucing sama guguk. Seperti itu. Jadi orangnya nanti berbeda. Oke, siap. Terus juga dari Agus di Situbondo, sejauh mana sih Dinas Peternakan mengawasi adanya kenakalan gitu ya dalam lonjakan harga daging terutama nih? Masalah harga ini di dunia manapun, pemerintah manapun, ini langsung to the point kayaknya ini jawabannya. Tidak ada yang berdaya untuk menghadapi bagaimana ini harga ini ditentukan sekian. Ya. Itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Saya kira singkat aja seperti itu. Siap. Terus satu lagi ini ya Pak ya. Dalam pandemi sekarang ini, apakah Dinas Peternakan juga punya program atau terobosan untuk para peternak atau pemula yang ingin juga memulai usaha ternaknya gitu? Kembali lagi ke kunci dasar di mana usaha ini adalah terbesar biaya operasionalnya itu ada di pakan. Itu sebenarnya itu yang harus kita dahulukan. Sehingga khusus untuk baik itu ruminansia maupun perunggasan, kita ingin nanti akan bekerja sama dengan beberapa teman-teman atau adik-adik mahasiswa dari perguruan tinggi, dan dalam waktu dekat mungkin ini kami akan kedatangan tamu dari UNER, FKH Fakultas Kedokteran Hewan, yang akan melakukan pengabdian masyarakat di Situbondo. Itu nanti akan kita ajak bersama-sama untuk bagaimana kita memformulasikan ketersediaan pakan yang murah berkualitas. Nah, itu kunci. Ketika itu sudah kita capai, ya insya Allah akan kita sampaikan kepada halayak bahwa peternak ini nanti keren gitu. Peternak itu keren. Kenapa enggak ya? Yang muda nggak apa-apa jadi peternak, punya duitnya. Gitu. Iya, oke. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, sudah tanya-tanya juga via WhatsApp-nya nih ya Pak ya. Tapi ini satu lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Karena 2-3 juga monggo. Iya, waktunya juga tapi Pak. Iya, sampai makan siang ya Putri lupa. Iya, terus dari Siti di Melandingan, apakah ada pengawasan COVID juga terhadap hewan gitu?
Jadi kalau pengawasan COVID kepada hewan saat ini belum ada ya yang untuk di Kabupaten Situbondo ya. Jadi kalau mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya mungkin ada, dan di luar negeri sana ya mungkin sudah ini. Tapi yang terpenting buat kita semua bagaimana kita bisa mengantisipasi mengelola kesehatan kita secara pribadi sesuai dengan prokes yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan, dan untuk ternak-ternaknya atau kepada binatang kesayangannya sedapat mungkin untuk sering-sering melakukan check up atau kontrol kepada dokter hewan terdekat. Nanti mereka akan menjelaskan bagaimana prokes kesehatannya terhadap dirinya sendiri atau kepada binatang piaraannya, seperti itu. Jadi seperti itu Mbak Putri. Oke. Bisa ditambahkan ya? Boleh, silahkan. Bapak untuk Pak Udin. Makan siang tadi ya. Baik. Jadi virus corona ini sebenarnya kalau di dunia veteriner, dunia kesehatan hewan yang kami geluti sejak kami lahir ya, ini sudah kami kenal jauh sebelum sekarang meledak ya di dunia ini. Bingung dengan pandemi COVID ini, kami sudah mengenal lebih dulu sebenarnya. Sudah ada dan ya? enjoy saja di ternak, tidak ada persoalan ketika kita memang tidak neko-neko. Saya kira itu aja. Oke. Dan yang terakhir ya, karena ini sudah menit 53 juga, nggak kerasa ya Pak ya. Nah, untuk Bu Eti dan juga Pak Udin, ini harapan dan juga pesan-pesan buat Sobat BSFM yang juga lagi dengerin pagi hari ini gimana nih? Jadi pesan-pesan yang kami sampaikan kepada masyarakat Situbondo yang tercinta, jadi jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi kepada Dinas Peternakan. Insya Allah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu welcome. Apa yang jenengan mau, apa yang jenengan inginkan, insya Allah kami akan selalu membantu dan mendampingi masyarakat apapun yang terbaik untuk masyarakat, terutama masyarakat peternakan. Seperti itu nggih Bapak nggih. Siap. Ya Pak Udin, silakan Pak Udin. Ya, prinsipnya sama. Monggo siapa saja, terutama memang masyarakat yang harus kita layani sebenarnya tuan kami itu adalah masyarakat sebenarnya. Sehingga kami wajiblah melayani kepada beliau-beliau semuanya Kabupaten Situbondo ini. Sehingga monggo kami sangat welcome, tetapi juga welcome-nya kan dengan segala etika ya, etika yang standar saja. Monggo silakan datang ke kantor atau ke instalasi-instalasi kami di seluruh kecamatan. Kita punya bahkan beberapa kecamatan itu ada puskeswan tadi. Silakan monggo mendiskusikannya di sana, mengkonsultasikan di sana. Kita semuanya akan bisa mencari jalan keluar bersama-sama untuk kesejahteraan bersama. Saya kira itu. Jadi bisa memanfaatkan pelayanan yang sudah disediakan gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Udin ya, dan juga Ibu Eti. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya, dan selalu sehat seperti itu ya. Amin, yang kita inginkan semua. Amin. Oke, Sobat BSFM, itu tadi bincang kita pagi hari ini ya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Putri juga sekaligus pamit untuk hari ini Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo ya. Dan Putri pamit ya Sobat BSA. Terima kasih untuk yang sudah tanya pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.1 Radio.